Garasi adalah suatu jaminan yang diberikan bank kepada suatu pihak tertentu, baik perseorangan, perusahaan, badan, maupun lembaga lainnya dalam bentuk surat jaminan. Maksud pemberian jaminan ini adalah bank menjamin akan membayar atau memenuhi kewajiban-kewajiban dari pihak yang dijaminkan kepada pihak yang menerima jaminan. Apabila pada kemudian hari yang dijamin tidak memenuhi kewajiban kepada pihak lain atau prestasi sesuai dengan yang diperjanjikan, bank sebagai pihak penjamin dapat mengambil tindakan dengan menginkasokan sertifikat kepada pihak penerima jaminan. Landasan hukum bank garansi syariah. Dasar-dasar hukum dari penerapan bank garansi syariah adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada surat Yusuf ayat 72. Penyuruh-penyuruh itu berseru, "Kami kehilangan piala raja, dan barang siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan seberat beban unta, dan aku menjamin terhadapnya." Yang kedua, ada surat Al-Maidah ayat 2. Dan tolong menolonglah dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan janganlah tolong menolong dalam mengerjakan dosa dan pelanggaran. 3. Hadis Nabi Muhammad SAW. Telah dihadapkan kepada Rasulullah SAW jenazah seorang laki-laki untuk disolatkan. Rasulullah bertanya, apakah ia mempunyai utang? Sahabat menjawab, tidak. Maka beliau mensalatkannya. Kemudian dihadapkan lagi jenazah lain. Rasulullah pun bertanya, apakah ia mempunyai utang? Sahabat menjawab, ya. Rasulullah berkata, solatkanlah temanmu itu. Beliau sendiri tidak mau mensalatkannya. Lalu Abu Qatadah berkata, saya menjamin utangnya, ya Rasulullah. Maka Rasulullah pun mensalatkan jenazah tersebut. Hadis riwayat Bukhari dari Salamah bin Aqwa. Fatwa DSN MUI nomor 11 DSN MUI. Ini udah baca juga kan? Yang oren-oren DSN MUI 4 tahun 2000 tentang apa? ini 4 ya? Fatwa DSN MUI nomor 11 DSN MUI 4 2000 tentang kafalah. DSN MUI telah menetapkan fatwa tentang kafalah yang ditetapkan pada bank syariah, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ketentuan umum kalafah. Pernyataan ijab kabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak atau akad. Yang kedua, dalam akad kalafah, penjamin dapat menerima imbalan sepanjang tidak memberatkan. Dan yang ketiga, kafalah dengan imbalan bersifat mengikat dan tidak boleh dibatalkan secara sepihak. Yang kedua, Yang kedua, rukun dan syarat kafalah. 1. Pihak penjamin atau kafil balik, dewasa, dan berakal sehat. 2. Berhak penuh untuk melakukan tindakan hukum dalam urusan hartanya dan rela dengan tanggungan kafalah tersebut. 2. Pihak yang berutang, terjamin atau makful anhu, sanggup menyerahkan tanggungannya piutang kepada penjamin, dikenal oleh penjamin. 3. Pihak yang berpiutang atau menerima jaminan makful lahu, diketahui identitasnya, dapat hadir pada waktu akad atau memberikan kuasa, berakal sehat. 4. Objek penjaminan fakful bihi. A. Merupakan tanggungan pihak orang yang berutang, baik rupa uang, benda maupun pekerjaan. B. Bisa dilaksanakan oleh pinjaman. C. Harus merupakan piutang mengikat lazim yang tidak mungkin hapus kecuali setelah dibayar atau dibebaskan. D. Harus jelas nilai, jumlah, dan spesifikasi. E. Tidak bertentang dengan syariat, diharamkan. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau terjadi perselisihan di antara para pihak, penyelesaian dilakukan melalui badan arbitrasi syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
musyawarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelas 12 PBS ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kita. Perkenalkan, nama saya Brigita Cahya Ramadan. Perkenalkan, nama saya Andini. Perkenalkan, nama saya Selina Fiar. Perkenalkan, nama saya Anggun Mabubah. Kenalkan, nama saya Bunga Kesyarika. Perkenalkan, nama saya Intan Alia Ramadhani. Sebelumnya kami akan membacakan soal. Yang pertama ada studi kasus 1. Berikut adalah data transaksi bank garansi syariah atau kafalah yang dilakukan antara Bank Syariah Madani atau BSM, PT Anur. Tahun 2019, pada 8 September 2019, BSM mendatangi bank garansi dengan PT Anur untuk menjamin utang perusahaan tersebut atas pelaksanaan pekerjaan sejumlah 600 juta. Perincian kontrak pihak terjamin adalah sebagai berikut. A. PT Anur. 1. Nilai kontrak PT Anur adalah 400 juta. 2. Ujra yang disepakati adalah 12 juta per tahun. 3. Utang dan piutang PT Anur akan jatuh tempo selama 2 tahun. Pada September 2020 akan jatuh tempo sebesar 300 juta. Sisanya akan jatuh tempo pada tahun 2021 bulan September. Selanjutnya, tahun 2020, 1. Pada 15 Agustus 2020, PT Anur mengalami kesulitan likuiditas dan tidak dapat menyelesaikan pekerjaan serta memenuhi kewajibannya sebesar 100 juta. Sehingga PT Mulia mengajukan klaim kepada Bank Syariah Madani. Kedua, pada 25 Agustus 2019, Bank Syariah Madani membayar klaim kepada PT Mulia sebesar 100 juta. Ketiga, pada 15 Agustus 2019, BSM menagih kepada PT Anur atas klaim yang telah dibayarkan kepada PT Mulia. PT Anur mempunyai jaminan tanah dan tanah tersebut telah dijual seharga 200 juta. Hak Bank Syariah Madani dibayarkan oleh PT Anur dan Bank Syariah Madani memperoleh hak 100%. Oke, di sini ada jurnalnya. Jurnal Bank Garansi PT Anur. Di tanggal 8 bulan 9 tahun 2019, tanda tangan akad kafalah Bank Garansi, tidak ada jurnal. Lalu, di tanggal 13 bulan September tahun 2019, di sini pengakuan ujrah kafalah di mana debitnya itu kas dan kreditnya pendapatan ujrah kafalah diterima di muka. Debit dan kreditnya nominalnya 12 juta karena ujrah yang disepakati adalah 12 juta per tahun. Lalu di tanggal 31 bulan September tahun 2019, adjustment pengakuan pendapatan ujrah kafalah tahun. Debitnya pendapatan ujrah kafalah diterima di muka dan kreditnya pendapatan ujrah kafalah. Di sini nominalnya 2 juta dikarenakan 4 dibagi 24 dikali 12 juta. 4 di sini adalah dari bulan 9 sampai ke bulan 12 dan 24 ini adalah kontrak selama 2 tahun. Selanjutnya, tanggal 15 bulan 9 2019 memperoleh klaim pembayaran utang kepada pihak penerima jaminan. Debitnya beban klaim kafalah, kreditnya kewajiban klaim kafalah. Nominalnya 100 juta. Tanggal 25 bulan 9 tahun 2019, pembayaran klaim sejumlah posisi bank yang dijamin. Debitnya kewajiban klaim kafalah dan kreditnya kas, masing-masing jumlahnya 100 juta. Tanggal 25 bulan 9 2019 mengakui adanya piutang subrogasi, debit, pendapatan kredit 1 juta, 100 juta. Yang terakhir, penerimaan pendapatan subrogasi, debitnya kas, kreditnya piutang subrogasi. Nilainya masing-masing masih 100 juta. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.